Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa salat yang kita lakukan terkadang terasa kosong? Mengapa mulut membaca bacaan, tubuh melakukan gerakan, tetapi hati tidak ikut larut? Kita berdiri, rukuk, sujud, tetapi setelah salam, seakan tidak ada bekas yang tertinggal di dalam jiwa. Seperti melakukan ritual tanpa makna. Padahal, salat adalah jantung dari ibadah. Ia disebut oleh Rasulullah sebagai tiang agama. Tanpa salat, bangunan agama runtuh. Tetapi lebih dalam lagi, salat sejatinya adalah perjalanan ruh. Ia bukan sekadar kewajiban syariat, tetapi undangan untuk menapaki jalan pulang, kembali ke hadirat Allah. Bayangkanlah, setiap kali azan berkumandang, itu adalah panggilan untuk naik. Rasulullah bersabda, salat itu adalah mikraj bagi orang mukmin. Artinya, dalam salatlah kita melakukan perjalanan menuju Allah, bukan dengan tubuh, melainkan dengan hati dan ruh. Gerakan dalam salat sejatinya adalah simbol. Berdiri, rukuk, sujud, semuanya adalah bahasa ruhani. Ia bukan sekadar olahraga spiritual, tetapi gerakan cinta. Sujud misalnya, adalah momen di mana manusia menundukkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan justru disitulah ia mencapai derajat setinggi-tingginya. Namun sayangnya, banyak dari kita hanya berhenti pada kulit salat. Kita menunaikan kewajiban, tapi melupakan inti, yaitu kehadiran hati di hadapan Allah. Hati kita berkelana kemana-mana, memikirkan urusan dunia, pekerjaan, dan masalah hidup. Padahal, saat salat, Allah memanggil kita untuk hadir hanya kepadanya. Disinilah kita harus belajar kembali. Salat bukanlah sekadar rutinitas, tetapi sebuah mikraj ruhani. Sebuah perjalanan menembus lapisan-lapisan kesadaran, dari dunia yang penuh hiruk-pikuk, menuju ketenangan hakiki bersama Allah. Maka, marilah kita buka perjalanan ini dengan niat yang suci. Mari kita belajar menelusuri makna salat dari awal hingga akhir. Dari azan hingga salam, setiap langkahnya adalah pintu menuju kesadaran ilahi. Kita akan menyelami makna azan sebagai panggilan cinta, wudu sebagai penyucian ruh, takbir sebagai penanggalan dunia, rukuk sebagai tunduknya ego, hingga sujud sebagai puncak fana dalam Allah. Saudaraku, bila kita mampu meresapi perjalanan ini, maka salat tidak lagi sekadar kewajiban. Ia menjadi pelukan cinta. Ia menjadi ruang rahasia antara kita dengan Allah, di mana ruh kita terbang menembus batas, menuju Dia yang tidak pernah jauh. Inilah yang akan kita bahas dalam seri ini, salat sebagai perjalanan ruh. Sebuah jalan pulang yang Allah bentangkan 5 kali sehari, agar kita tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Bab 2 Panggilan Ilahi di Balik Azan. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setiap kali azan berkumandang, seringkah kita meresapi suara itu sebagai sekadar tanda waktu? Atau sebagai panggilan cinta yang begitu lembut dari Allah? Azan bukan hanya kalimat yang diucapkan muazin dengan lantang, melainkan undangan Allah langsung kepada kita. Di balik suara azan, ada bisikan halus yang mengetuk hati. Wahai hambaku, tinggalkan sejenak duniamu, datanglah kepadaku, aku menunggumu. Kita sering sibuk. Dunia tidak pernah kehabisan cara untuk menyita perhatian. Tetapi, azan datang bagai alarm dari langit, mengingatkan bahwa kita bukan hanya tubuh yang bekerja, bukan hanya pikiran yang berlari, melainkan ruh yang butuh pulang. Renungkanlah lafaz pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalimat ini tidak sekadar mengabarkan kebesarannya, tetapi juga menyadarkan kita bahwa segala yang kita anggap besar di dunia, jabatan, harta, masalah, bahkan kesedihan, sebenarnya kecil dibanding kebesaran Allah. Azan ingin membongkar kesibukan kita, agar kita sadar bahwa ada yang lebih penting, pertemuan dengan Allah. Bagi orang awam, azan hanyalah panggilan kewajiban. Tetapi bagi seorang pencari makrifat, azan adalah pintu gerbang perjalanan ruh. Ia bagaikan panggilan kekasih yang mengundang kita ke dalam ruang pertemuan yang penuh rahasia. Rasulullah bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sambil kentut, sehingga ia tidak mendengar azan. Hr. Bukhari Muslim. Mengapa setan begitu takut? Karena ia tahu, azan adalah awal dari penyucian diri. Saat azan, pintu-pintu langit terbuka, dan hamba yang menjawab panggilan itu akan mendapat perlindungan Allah. Bayangkanlah, saudaraku,
Ketika azan berkumandang di masjid, suara itu tidak berhenti di telinga. Suara itu naik ke langit, disambut oleh malaikat, dan menggetarkan ruh kita. Ia seperti magnet yang menarik jiwa kita keluar dari kegelapan dunia, menuju cahaya Allah. Maka, jangan remehkan azan. Ketika mendengarnya, berhentilah sejenak. Letakkan kesibukanmu. Jawablah panggilan itu dengan hati yang penuh cinta. Katakan dalam dirimu, "Ya Allah, aku datang memenuhi undangan MU." Karena pada hakikatnya, azan adalah tanda sayang Allah kepada kita. Tanpa azan, mungkin kita akan terus larut dalam dunia, lupa akan akhirat. Azanlah yang membangunkan ruh dari kelalaiannya. Maka, mari kita jadikan azan sebagai detik awal perjalanan ruh dalam salat. Ketika azan terdengar, sadarlah, Allah sedang memanggilmu untuk pulang. Bab 3 Wudu, penyucian ruh dengan air kasih sayang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sebelum kita berdiri menghadap Allah, kita diperintahkan untuk berwudu. Banyak orang menganggap wudu hanya sebagai syarat sah salat. Membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Selesai. Tapi, apakah hanya itu? Wudu lebih dari sekadar membersihkan tubuh. Ia adalah ritual penyucian ruh. Ketika air membasuh wajah, sebenarnya bukan hanya debu yang hilang, melainkan kegelapan yang menempel pada hati. Saat tangan dibasuh, bukan hanya kotoran yang hilang, melainkan dosa yang pernah dilakukan tangan itu ikut luruh. Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba berwudu lalu membasuh wajahnya, maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh matanya bersama tetesan air. Apabila membasuh tangannya, maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan tangannya bersama tetesan air. Hr. Muslim. Subhanallah, betapa lembutnya kasih sayang Allah. Dengan setetes air, dosa-dosa kecil kita dihapus. Dengan aliran wudu, ruh kita dimandikan. Wudu juga memiliki makna simbolis yang dalam. Air adalah lambang kehidupan, lambang rahmat. Ketika kita berwudu, kita sedang menyiramkan kasih sayang Allah ke dalam jiwa. Air yang dingin menyegarkan tubuh, sekaligus menenangkan hati. Bayangkanlah saat air menyentuh wajah, seakan Allah sedang berkata, "Aku sucikan pandanganmu agar engkau melihat dengan mata hati." Saat membasuh tangan, "Aku sucikan tanganmu agar engkau hanya meraih yang halal." Saat membasuh kaki, "Aku sucikan langkahmu agar engkau hanya berjalan di jalan yang aku ridhai." Karena itu, janganlah berwudu dengan tergesa-gesa. Rasakan setiap basuhan sebagai sentuhan kasih Allah. Jangan sekadar basah, tapi biarlah air itu menetes hingga ke dalam hati. Para sufi menggambarkan wudu sebagai mandi ruh. Mereka berkata, siapa yang berwudu dengan khusyuk, maka hatinya dipakaikan pakaian cahaya. Setelah berwudu, kita bukan lagi manusia biasa yang lelah oleh dunia. Kita menjadi hamba yang bersih, siap menghadap Sang Pencipta. Itulah sebabnya, langkah menuju tempat salat setelah wudu terasa berbeda, lebih ringan, lebih damai, seakan kita sedang berjalan menuju taman surga. Saudaraku, wudu bukan sekadar syarat. Ia adalah gerbang penyucian sebelum ruh melangkah masuk ke hadirat Allah. Maka, marilah kita hayati wudu bukan hanya dengan tangan dan air, tetapi dengan hati yang sadar. Bab 4 berdiri di hadapan Allah. Kesadaran sebelum takbir. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah kita mendengar azan dan menyucikan diri dengan wudu, tibalah kita pada momen yang agung, berdiri di hadapan Allah. Saat itu, kita belum mengucap takbir, tetapi hati sudah dipanggil untuk hadir penuh. Berdiri dalam salat bukan hanya posisi tubuh. Ia adalah simbol bahwa seorang hamba sedang dipanggil untuk menghadap langsung kepada Tuhannya. Bayangkanlah seolah kita sedang berdiri di hadapan Raja yang paling mulia, penuh wibawa. Tentu tubuh kita akan tegak, hati kita akan waspada, dan pikiran kita tidak berani melayang. Namun, berdiri di hadapan Allah jauh lebih agung dari itu. Allah berfirman, "Dirikanlah salat untuk mengingatku." Quran Surat H14. Ayat ini menegaskan, berdiri dalam salat bukan sekadar rutinitas, tetapi undangan untuk hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Disinilah niat berperan. Niat bukan hanya ucapan dalam hati, melainkan gerakan batin yang menyadarkan kita. Aku berdiri bukan karena rutinitas, tapi karena ingin bertemu dengan Allah. Niat adalah kunci. Tanpa niat yang sadar,
salat hanya menjadi gerakan kosong. Saudaraku, ketika berdiri, ruh kita dipanggil untuk masuk ke dalam kesadaran ihsan. Rasulullah menjelaskan, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Muslim. Bayangkanlah, saat kita berdiri, Allah sedang melihat kita. Tidak ada gerakan yang luput, tidak ada bisikan hati yang tersembunyi. Semua terang di hadapannya. Jika kesadaran ini hadir, tubuh yang berdiri tegak akan terasa ringan, hati menjadi khusyuk, dan salat berubah dari kewajiban menjadi perjumpaan. Para sufi menggambarkan berdiri sebelum takbir sebagai momen peralihan dari dunia ke langit. Saat itu, ruh sudah dipanggil, meski takbir belum diucapkan. Mereka berkata, ketika engkau berdiri, letakkan dunia di bawah kakimu, dan hadapkan hatimu hanya kepadanya. Maka, sebelum kita mengangkat tangan untuk takbir, mari kita tarik napas sejenak. Rasakan bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa kita sedang berdiri di hadapan Zat yang Maha Hidup. Biarkan hati berbisik, "Ya Allah, aku hadir. Aku datang untuk MU." Bab 5 Takbiratul Ihram, menanggalkan dunia. Saudaraku, setelah berdiri dengan penuh kesadaran, tibalah saatnya kita mengangkat tangan, mengucapkan, Allahu Akbar. Inilah momen Takbiratul Ihram, pintu yang memisahkan kita dari dunia menuju hadirat Allah. Mengapa disebut ihram? Karena seperti orang yang berihram dalam haji, sejak takbir itu terucap, kita masuk dalam keadaan khusus. Dunia ditanggalkan, urusan sementara ditinggalkan, dan yang ada hanyalah Allah. Ketika tangan diangkat, itu bukan sekadar gerakan. Ia adalah simbol menyerahkan diri. Seakan-akan kita berkata, "Ya Allah, aku letakkan segala urusan, aku serahkan diriku sepenuhnya kepada MU." Angkat tangan itu melambangkan melepaskan dunia dari genggaman, lalu menempatkan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Kemudian kita ucapkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan ucapan ini, kita menutup pintu dunia, membuka pintu langit. Kita seolah berkata, "Ya Allah, hanya Engkau yang besar. Segala sesuatu selain MU hanyalah kecil, fana, dan sementara." Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba, ketika ia berdiri untuk salat, semua dosanya didatangkan, lalu diletakkan di atas kepalanya dan kedua bahunya. Setiap kali ia rukuk atau sujud, dosa itu berguguran darinya. Tabrani. Lihatlah, takbir bukan sekadar awal, tetapi titik tolak perubahan. Saat takbir, malaikat mencatat, hamba ini telah memasuki ruang pertemuan dengan Allah. Ruhnya dibalut pakaian cahaya, tubuhnya dijaga dari gangguan setan, selama ia tetap sadar dalam salat. Para arif billah sering berkata, Takbiratul Ihram adalah kematian kecil. Mengapa? Karena ketika mengangkat tangan, kita melepaskan dunia, sebagaimana orang mati melepaskan jasad. Salat adalah latihan mati. Ia mengajarkan kita bagaimana menanggalkan dunia, agar kelak saat maut datang, kita terbiasa pulang dengan ringan. Maka, janganlah takbir dilakukan dengan tergesa-gesa. Rasakan ia sebagai momen suci. Angkatlah tanganmu dengan hati yang penuh kepasrahan, lalu biarkan ruhmu masuk ke dalam pelukan Allah. Bab 6 Al-Fatihah, surat cinta yang menghubungkan ruh dengan Allah. Saudaraku, setelah pintu dibuka dengan takbir, kita mulai berbicara langsung dengan Allah melalui bacaan Al-Fatihah. Surah ini bukan sekadar bacaan wajib, ia adalah surat cinta Allah kepada hambanya, dan jawaban cinta hamba kepada Tuhannya. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Ketika hamba membaca, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika ia membaca, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika ia membaca, Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku." HR. Muslim. Subhanallah. Setiap ayat yang kita baca, Allah menjawab. Jadi, salat bukan monolog, tetapi dialog. Kita berbicara, Allah mendengar, lalu Allah menjawab dengan kasih-Nya. Mari kita resapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Inilah awal percakapan cinta. Kita memujinya dengan penuh syukur. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Kita mengingat sifat kasih sayang Allah yang selalu meliputi kita. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kita tunduk, sadar bahwa hanya Allah yang berkuasa atas nasib kita di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada MU kami menyembah, hanya kepada MU kami mohon pertolongan. Inilah ikrar ruh, janji setia kita kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Inilah jeritan hati, doa yang paling dalam. Saudaraku, Al-Fatihah bukan sekadar bacaan yang harus diselesaikan. Ia adalah tangga ruhani yang mengangkat kita semakin dekat kepada Allah. Jika dibaca dengan hati, maka setiap ayat menjadi kunci yang membuka ruang baru dalam jiwa. Para sufi menyebut Al-Fatihah sebagai ibu kitab, karena ia adalah peta jalan ruh. Tanpanya, salat tidak lengkap, perjalanan tidak sampai. Maka, bacalah Al-Fatihah dengan hati yang hadir. Rasakan setiap ayat sebagai dialog intim dengan Allah. Biarkan ruhmu larut dalam percakapan cinta ini. Karena sesungguhnya, Al-Fatihah adalah jalan ruh untuk sampai kepadanya. Bab 7 Rukuk, merunduknya ego. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah berdiri khusyuk membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran, tibalah kita memasuki gerakan berikutnya, rukuk. Pada saat ini, tubuh kita merunduk, tetapi sesungguhnya yang dirundukkan bukan sekadar badan, melainkan ego yang selama ini menegakkan keangkuhan. Rukuk adalah simbol pengakuan. Ya Allah, aku tunduk. Aku kecil. Hanya Engkaulah yang agung. Dalam rukuk, kita membaca, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Lihatlah, lidah mengucap, yang Maha Agung. Tubuh pun merunduk, seakan berkata, Aku mengaku bukan siapa-siapa, hanya Engkau yang berhak diagungkan. Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Hajj 77. Rukuk bukan hanya gerakan, tetapi latihan tawadhu. Ego manusia ingin selalu tinggi, ingin dipuji, ingin merasa lebih hebat dari yang lain. Tetapi rukuk mengajarkan, tinggikan Allah, rendahkan dirimu. Dengan merunduk, kita mengingat bahwa asal kita dari tanah, dan kelak akan kembali menjadi tanah. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba rukuk sekali karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya 1 derajat dan menghapus darinya 1 kesalahan. Ahmad. Subhanallah, setiap rukuk bukan hanya melatih kerendahan hati, tetapi juga mengangkat ruh kita ke derajat yang lebih tinggi. Para arif billah menggambarkan rukuk sebagai momen di mana keakuan hancur. Seseorang yang merundukkan punggungnya berarti ia rela membuang kebanggaannya. Seorang sufi pernah berkata, siapa yang tak mampu merundukkan punggung di hadapan Allah, ia akan dipaksa merunduk oleh beratnya dunia. Saudaraku, saat kita rukuk, rasakanlah tubuh ini seolah meletakkan segala kesombongan. Jangan terburu-buru. Panjangkan bacaan tasbih. Biarkan hati benar-benar mengaku kecil di hadapan Yang Maha Agung. Karena dalam rukuklah, seorang hamba belajar adab. Siapa yang beradab kepada Allah, maka seluruh hidupnya akan penuh adab. Bab 8 Sujud, puncak perjalanan ruh. Saudaraku, setelah rukuk, kita bangkit sebentar lalu menuju gerakan yang paling mulia, sujud. Rasulullah bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia bersujud. Muslim. Mengapa sujud begitu mulia? Karena saat itulah tubuh berada pada posisi terendah, sementara ruh berada pada derajat tertinggi. Dahi, yang menjadi simbol kehormatan manusia, diletakkan di atas tanah. Itulah tanda bahwa kemuliaan sejati bukan pada berdiri gagah, melainkan pada tunduk total di hadapan Allah. Sujud adalah simbol fana lenyapnya keakuan dalam samudra tauhid. Saat tubuh merendah, ruh justru terbang tinggi menembus langit. Disitulah kita membaca, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Perhatikan, tubuh kita rendah di tanah, tetapi lidah kita memuji Allah yang Maha Tinggi. Itulah rahasia sujud. Semakin rendah kita di dunia, semakin tinggi kita di sisi Allah. Para sufi menyebut sujud sebagai lautan fana. Dalam sujud, hamba seakan lenyap, tiada lagi, aku. Yang ada hanya Allah. Mereka berkata, jika engkau ingin merasakan Allah, tenggelamlah dalam sujudmu.
Rasulullah juga mengajarkan untuk memperbanyak doa saat sujud, karena itulah saat paling mustajab. Maka jangan biarkan sujud hanya sebentar. Panjangkanlah doa. Ucapkan dengan hati, "Ya Allah, aku kecil, aku lemah, Engkau Maha Besar. Ampuni aku, bimbing aku, peluk aku." Sujud juga mengajarkan kita tentang kebersamaan dengan tanah. Bukankah kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, dan kelak kembali menjadi tanah? Dengan bersujud, kita menyadari hakikat kita, fana. Tidak ada yang layak disombongkan. Semua akan kembali. Saudaraku, sujud bukan sekadar gerakan. Ia adalah puncak perjalanan ruh dalam salat. Ketika engkau merasakan sujud dengan hati, engkau akan tahu, inilah titik paling damai, paling dekat, paling intim antara hamba dan Rabb-Nya. Bab 9 duduk di antara dua sujud, harap dan pengakuan. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah merasakan kedekatan luar biasa dalam sujud, kita bangkit duduk sejenak, duduk di antara dua sujud. Jangan anggap ini sekadar jeda. Inilah momen di mana seorang hamba membuka hatinya, memohon kepada Allah dengan doa paling tulus. Doa yang diajarkan Rasulullah dalam duduk ini adalah, Rabbikfirli, warhamni, wajburni, warfani, warzukni, wahdini, afini, wafu, anni. Ya Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, tunjukilah aku, sehatkan aku, dan maafkan aku. Lihatlah, saudaraku, doa ini mencakup seluruh kebutuhan manusia. Kita memohon ampunan untuk dosa, rahmat untuk jiwa, kecukupan untuk hidup, rezeki untuk jasad, hidayah untuk ruh, kesehatan untuk tubuh, dan maaf agar kita bersih. Semua terangkum di sini. Duduk ini juga melambangkan kerendahan hati. Kita tidak lagi bersujud dalam kefanaan, tetapi juga tidak berdiri. Kita berada dalam posisi rendah, menghadap Allah dengan penuh pengakuan. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Aku membutuhkan MU dalam segala hal. Para arif billah mengatakan, duduk di antara dua sujud adalah simbol antara harap dan takut. Kita baru saja sujud, merasa dekat dengan Allah. Tetapi kita bangkit, menyadari kelemahan kita, lalu memohon agar Allah tidak meninggalkan kita. Saudaraku, duduk di antara dua sujud adalah waktu curhat ruhani. Saat itu, biarkan hatimu berbicara. Ya Allah, aku salah, tapi Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, aku lemah, tapi Engkau Maha Kuat. Ya Allah, aku miskin, tapi Engkau Maha Kaya. Jangan terburu-buru, panjangkanlah doa. Rasakan bahwa Allah mendengar setiap bisikanmu, karena sejatinya, duduk di antara dua sujud adalah ruang kasih sayang. Disitulah Allah membuka tangannya untuk menerima pengakuan hamba yang lemah. Maka, marilah kita hayati duduk ini sebagai momen pengakuan total. Kita tidak punya daya, tidak punya kuasa, kecuali apa yang Allah berikan. Hanya Dia tempat kita kembali, hanya Dia tempat kita berharap. Bab 10 Tasyahud dan Salam. Kesaksian ruh dan kembali ke alam dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah. Setelah melalui perjalanan panjang dari takbir, rukuk, sujud, hingga duduk penuh doa, tibalah kita pada tasyahud. Inilah momen sakral, di mana seorang hamba bersaksi dengan seluruh ruhnya. Kita duduk tenang, menghadapkan hati kepada Allah, lalu melafalkan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. Dengarlah baik-baik makna ini. Segala kehormatan, salawat, dan kebaikan hanya milik Allah. Lalu kita menyapa Rasulullah, seakan ruh kita benar-benar hadir di hadapannya, memberi salam kepada beliau. Kemudian kita memberi salam pula kepada semua hamba Allah yang saleh,
Seakan ruh kita menyatu dengan mereka dalam persaudaraan suci. Puncaknya, kita mengucap syahadat. Inilah inti hidup, inti ibadah, inti salat. Ruh kita diperbaharui dengan pengakuan, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka salat sejatinya adalah pembaruan janji, perbaharuan ikrar ruh kepada Rabb-Nya. Setelah itu, kita menutup dengan salawat atas Nabi, doa perlindungan, dan akhirnya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini bukan sekadar ucapan keluar dari salat. Salam adalah kembali ke dunia dengan membawa kedamaian. Kita memberi salam ke kanan dan ke kiri, seakan berkata, "Wahai manusia, wahai semesta, aku kembali dari perjumpaan dengan Allah, dan aku membawa rahmat, membawa kedamaian untuk kalian." Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian selesai dari salatnya, hendaklah ia memberi salam kepada saudaranya di kanan dan kirinya. Abu Daud. Saudaraku, perhatikanlah. Salat dimulai dengan takbir meninggalkan dunia, masuk ke hadirat Allah, dan salat berakhir dengan salam kembali ke dunia, namun dengan hati yang telah dibersihkan. Inilah perjalanan ruh, dari dunia menuju Allah, lalu dari Allah kembali ke dunia dengan wajah baru, jiwa baru, cahaya baru. Penutup, salat sebagai perjalanan ruh menuju Allah. Saudaraku tercinta, kini lengkaplah sudah perjalanan ruh dalam salat. Takbiratul ihram, meninggalkan dunia. Berdiri membaca Al-Fatihah, dialog ruhani dengan Allah. Ruku, merundukkan ego. Itidal, menegakkan hati dalam keseimbangan. Sujud, fana dalam kehadiran Allah. Duduk di antara dua sujud, pengakuan dan harapan. Tasyahud, penyaksian ruh. Salam, kembali membawa kedamaian bagi semesta. Salat bukanlah sekadar gerakan tubuh, bukan pula rutinitas harian. Salat adalah mikraj ruhani. Sebagaimana Rasulullah dimirajkan ke langit, demikian pula kita dimirajkan setiap kali salat dari bumi ke langit hati, dari dunia menuju hadirat Allah. Jika salat dijalani hanya sebagai kewajiban lahir, ruh akan tetap kering. Tetapi jika salat dijalani dengan kesadaran penuh, maka ia akan menjadi penerang jiwa, pengangkat derajat, dan jalan menuju Allah. Allah berfirman, "Dirikanlah salat untuk mengingatku." Quran Surat Taha 14. Dan Rasulullah bersabda, salat adalah cahaya. Muslim. Maka, marilah kita jaga salat ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan ia bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan. Bukan hanya rutinitas, tetapi juga perjalanan cinta. Karena sejatinya, salat adalah pertemuan dengan kekasih sejati. Semoga ruh kita senantiasa dimirajkan melalui salat, hingga suatu hari kelak, ketika ajal menjemput, kita sudah terbiasa kembali kepada Allah dengan wajah yang tenang, jiwa yang damai, dan hati yang penuh cahaya.